Shalom yang leaders, hari ini saya Galvian ingin sampein sesuatu firman buat kalian semua dan saya berharap jadi berkat buat kalian semua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, kesempatan yang baik untuk boleh sharing firman bersama adik-adik dan biarlah firman-Mu menjadi berkat buat kita semua, menjadi pelita yang terus menyala-nyala dalam hati kami Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Oke, tema hari ini adalah saya kasih judul pemberian yang terbaik. Pemberian yang terbaik. Nah, hari ini kita akan belajar 4 tokoh, yaitu dari Elia. Kita akan belajar dari Abraham, kita akan belajar dari Kain, kita juga akan belajar dari janda miskin yang memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Pertama kita mulai dari Elia. Kita buka dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara, adik-adik, perempuan janda Sarfat ini, dia cuma punya sedikit minyak dalam buli-buli dan segenggam roti dalam tempayan. Tapi pada waktu dia ketemu dengan Elia, Elia berkata, kamu bikin dulu buat aku. Dan kemudian kamu akan bikin buat kamu dan anakmu. Perempuan ini taat dan kemudian dia bikin roti, segenggam roti dalam tempayan itu dia bikin dan dia berikan itu dulu untuk Elia. Dan firman Tuhan berkata, minyak dalam buli-buli itu nggak habis. Bahkan tepung dalam tempayan itu tuh nggak berkurang sedikit pun. Itu adalah janda Sarfat yang memberikan pemberian yang terbaik oleh Elia. Untuk Elia. Kita belajar tentang Abraham yang kedua. Abraham dan Ishak. Di dalam Kejadian 22 ayat 9 sampai 12. Kejadian 22 ayat 9 sampai 12. Firman Tuhan berkata, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wow. Seorang anak perjanjian, Tuhan ingin uji hati. Tuhan ingin uji kesetiaan Abraham. Apakah dia lebih mencintai anaknya daripada Tuhan? Tuhan ingin uji Abraham. Abraham, kamu naik ke Gunung Moria. Kamu persembahkan anakmu. Abraham naik ke Gunung Moria. Dia persembahkan anaknya buat Tuhan. Kenapa Abraham berani memberikan anaknya kepada Tuhan Yesus? Karena dia percaya anaknya Ishak adalah anak perjanjian. Kalau anak perjanjian ini berasal daripada Tuhan, maka mati dan hidup, aku percaya ini milik Tuhan. Dia kasih anak itu karena dia percaya bahwa Tuhan pun sang bukan orang mati. Dia kasih anaknya, dia berikan pemberian yang terbaik buat Allah. Itu yang kedua adalah Abraham. Kita belajar dari Kain sekarang. Kita buka di dalam Kejadian 4 ayat 8. Kejadian 4 ayat 8 berkata, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudara, Kain adalah seorang petani, sedangkan Habel adalah gembala kambing. Saat itu Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil taninya kepada Tuhan, sedangkan Habel mempersembahkan korban yang terbaik dari anak sulungnya, yaitu lemak-lemaknya kepada Tuhan. Dia berikan yang terbaik buat Tuhan. Sehingga Tuhan mengindahkan, berkenan kepada pengorbanannya Habel. Saat itu hati Kain menjadi panas. Kenapa? Karena korbannya tidak diindahkan oleh Allah. Sedangkan adiknya Habel, korbannya diindahkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia memberikan yang terbaik kepada Allah. Kita belajar, itu yang ketiga. Kita belajar sekarang yang keempat. Dari Markus 12
ayat 41 sampai 44. Markus 12. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uangnya ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Keren banget kan? Janda ini memberikan dari seluruh nafkahnya buat Tuhan, sedangkan orang lain memberi dari kelebihannya buat Tuhan. Dia memberikan persembahan yang terbaik, yaitu apa? Seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya, semua yang ada padanya dia kasih itu untuk Tuhan. Keren banget gak? Keren banget. Saudara, hari ini kita tahu bahwa pemberian persembahan yang terbaik yang pernah ada dalam muka bumi itu apa? Kalian tahu pemberian yang terbaik yang pernah ada dalam muka bumi? Yaitu Yesus sendiri. Tuhan memberikan dirinya buat kamu dan saya. Itu adalah pemberian yang paling berharga dalam muka bumi ini yang pernah ada. Dia digantung di atas kayu salib untuk menebus dosamu dan dosa saya. Itu adalah pemberian yang paling berharga, yang paling luar biasa yang pernah ada dalam muka bumi. Hari ini saya mau bilang sama kalian semua, Tuhan tidak butuh lagi yang namanya kamu berikan kambing dombamu buat Tuhan. Hari ini Tuhan gak butuh lagi kamu memberikan tepung, minyak ke dalam buli-bulimu untuk Tuhan. Hari ini Tuhan gak butuh lagi kamu berikan seberapa banyak uang yang bisa kamu berikan untuk Tuhan. Hari ini Tuhan gak butuh lagi kamu bisa mempersembahkan keluargamu buat Tuhan. Hari ini persembahan yang terbaik yang Tuhan mau adalah kamu berikan, kamu persembahkan hidupmu seutuh-utuhnya buat Tuhan. Cuma itu yang Tuhan mau dari hidup. Bukan seberapa banyak uang yang bisa kamu berikan buat Tuhan. Seberapa banyak harta yang bisa kamu berikan buat Tuhan. Enggak. Tuhan cuma butuhkan hidupmu. Kamu persembahkan seperti itu. Amin. Kenapa? Karena dalam Alkitab berkata, di dalam Roma 12 ayat 1 berkata, berikanlah hidupmu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan cuma butuh apa? Hidupmu. Amin. Hari ini saya tutup dengan sebuah ayat Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Ini ayatnya keren banget. Ini adalah ayat kekuatan buat saya sendiri. Adik-adik semua. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Tetapi orangnya Tuhan yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang memperoleh hidup. Saya suka banget ayat ini. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Hari ini mungkin kamu bertanya, bagaimana mungkin aku adalah orangnya Tuhan, sedangkan hidupku aja tidak benar. Saudara, paksa berjalan dalam kebenaran Tuhan. Isi hidupmu dengan firman. Paksa untuk baca Alkitab, renungin itu tiap pagi, tiap malam. Renungin itu dalam hidupmu. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Hari ini, saya ingin kasih tahu buat kalian semua. Adik-adik, poin yang ingin saya sampaikan buat kalian adalah, dengar baik-baik. Tuhan melihat pemberian janda Sarfat kepadanya. Tuhan melihat persembahan Habel di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kesetiaan Abraham kepada Tuhan. Tuhan melihat pemberian janda miskin kepada Tuhan. Hari ini saya berdoa buat adik-adik semua. Apapun yang kalian alami dalam hidup,
Tuhan cuma pingin lihat kamu mempersembahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Kak, bagaimana mungkin aku bisa memberikan persembahan? Hidupku aja nggak benar, hidupku ini terlalu banyak kelemahan dalam hidupku. Iya, Tuhan tahu kamu punya banyak kelemahan, keterbatasan dalam hidupmu, Tuhan tahu itu. Tapi bukankah di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu dinyatakan sempurna? Di dalam kelemahanmu kamu bawa itu di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat kita ini mempersembahkan setiap kelemahan, kelebihan kita. Tuhan, ini loh aku. Tuhan pasti bantu kamu. Tuhan pasti berkenan. Tuhan pasti pulihkan hidup. Amin. Kalau Tuhan bisa pulihkan janda Sarfat, Tuhan memberi mereka makan, Tuhan bisa pulihkan janda miskin, Tuhan bisa pulihkan orang-orang yang berdosa dalam Alkitab. Saya percaya Tuhan pun bisa sanggup memulihkan hidupmu selama engkau datang di hadapan Tuhan. Mujizat akan terjadi dalam hidupmu ketika iman dan pengharapan kamu naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan samar itu, mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. So, saya berdoa Tuhan dapatin hidupmu, memberikan yang terbaik buatmu. Tuhan Yesus memberkati.